Bapak Kasih, Ibu Pak Guru, staf TU, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan panggilan saya, tidak disebutkan satu persatu nama dan gelarnya, yang mudah-mudahan semuanya ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah SWT. Amin. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMA Negeri Mas Bitung, yang mudah-mudahan jadikan Allah anak yang soleh dan soleha. Nanti judulnya bersinergi dalam ibadah dan keilmuan di bulan Ramadan. Bersinergi. Bahwa ibadah itu tidak cukup dengan daik. Tahu daik? Daik itu mau. Ibadah itu tidak cukup hanya dengan kemauan. Ibadah itu adalah cara kita sebagai hamba Allah menjalin hubungan dengan Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Disebut namanya mahdhah atau ghair mahdhah. Itu ibadah. Tentu karena itu adalah suatu cara bagaimana adanya hubungan antara hamba dengan Khaliknya, tentu harus ada ilmu. Ibadah adalah cara untuk hubungan atau komunikasi antara makhluk dengan Khaliknya. Dari hubungan itu tentu harus ada cara, itu disebut ilmu. Caranya harus seperti apa? Maka dikatakan al-amal bila ilmi radun la tuqbalu. Apabila beramal tanpa dengan ilmu, radun ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Karena segala sesuatu itu harus dengan berdasarkan keilmuan. Kita di sini sedang mengkhadam. Kita ini semuanya khadim. Apa itu khadim? Khadim itu pelayan. Lapon bahasa Indonesia bagi kasarnya pembantu gitu ya. Pelayan, kita ini pelayan. Pelayan apa? Kita sedang melayani ilmu. Untuk apa? Untuk supaya nanti suatu saat ilmu yang akan melayani kita. Man khadama khudima. Siapa yang melayani, dia akan dilayani. Saya, kami, ibu bapak, guru di depan kalian ini, kepala sekolah ini, dulunya adalah pelayan. Sama dengan kalian di sini saat ini, belajar, capek, ngantuk, ya, gelisah, balik baik, kekurangan diri, dan sebagainya. Melayani semua demi ilmu. Dan alhamdulillah, sedikitnya kami seperti ini. Hasil dari pelayanan kami terhadap ilmu tersebut, sekarang kami dilayani oleh ilmu. Dibayar daripada remaja tukin ayuna jangan pilih THR dan sebagainya. Itu hasil pelayanan dari ilmu kami dulu, sehingga ilmu pun melayani kami. Kalian juga kan akan seperti ini suatu saat, bahkan mungkin lebih dari kami. Ada yang jadi bupati, gubernur, bahkan mungkin presiden, pengusaha, bankir dan sebagainya, bahkan jenderal. Kita tidak tahu nasib orang. Yang jelas kita ikhlaskan, kita khusyukkan, dedikasikan hidup kita untuk melayani ilmu ini. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu yang menerangi kehidupan kita dan alam dunia ini. Akan sulit, akan hina dan terhinakan orang yang tidak berilmu. Beda dengan orang yang dia berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian yang berilmu, yang beriman dan berilmu, yaitu beberapa derajat. Artinya orang berilmu itu lebih mulia dibanding orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dilayani, dihormati, difasilitasi dan sebagainya. Itu orang berilmu. Beda dengan kita. Kami aja, saya aja dengan kepala beda. Kami patuh
serongan guru hiji kolobaan ya, atau kulkas hiji kolobaan enggak, TV nggak ada Pak, TV dulu coba di ruang kepala ruang AC enak, TV ada, kulkas ada, segala macam ada. Kenapa? Yang pertama itu ilmu, itu masalahnya. Apalagi kami dengan kalian jauh, kami dulu saja dengan kepala ilmu, maka carilah ilmu. Ingatlah, kesempurnaan, kesuksesan dalam beramal itu semuanya gampang. Catat. Pertama, suksesnya ibadah, suksesnya amal, suksesnya pekerjaan itu karena ada 4 hal yang menunjang. Pertama adalah ilmu. Tadinya saya Pak Haji rada gimana ya, wah gitu ketika setiap awal KBM guru-guru memberikan tausiah. Saya pikir begini, kan alangkah indahnya kalau misalkan fadilah, keutamaan sesuatu yang berhubungan dengan puasa ini bukannya dilihat dari sudut pandang kacamata agama, Al-Quran dan hadis saja, tapi ada nanti guru ekonomi bicara tentang dari sudut pandang ekonomi tentang puasa tersebut. Itu kimianya begitu, biologinya begitu, guru olahraganya pun demikian, menerangkan tentang puasa, hubungan puasa dengan disiplin ilmunya masing-masing. Jadi menambah wawasan. Sebenarnya kurang elok kalau yang sesuatu bukan profesinya bicara tentang suatu hal yang lain. Kenapa? Saya berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, bergurulah kalian kepada yang ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Itu maknanya beda kan ya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa lebih bersyukur juga. Kenapa? Ternyata teman kami juga potensi-potensi tentang keagamaan. Karena memang bisikannya adalah muslim, kami para orang tua, tentu pengalaman tentang agama juga pendidikan juga lebih luas. Cuma malah indahnya kalau waktu itu setiap guru apapun bidang studinya bicara tentang puasa, gagah hebat. Payah menggunakan puasa menurut fisika, kalau saya nggak tahu ya, dia pemahaman hubungan fisika dengan puasa. Kimia pun demikian, biologi pun demikian, olahraga demikian, sosiologi tentang puasa dengan sosiologi, paling indah itu. Kalau bicara tentang itu daripada guru sosiologi bicara tentang Quran dan hadis, rasanya kurang matching, kurang matching lagi. Al-ilmu bila nahwin kamalhin kata'am bila malhin. Kalau ilmu tanpa berdasarkan disiplinnya bagaikan hidangan tanpa garam, hambar kan? Oh coba, jangankan kita masih dalam. Dari sekian pimpinan Indonesia nih, pemimpin Indonesia, semuanya kata-kata kan ahli politik semua. Dan mereka itu pada presiden kita nih, mereka kadar-kadar politik pada umumnya. Kecuali siapa? Satu. Siapa itu? Habibie. Se-Indonesia bahkan Jerman mengakui kejeniusannya, kepintarannya. Di bidang apa? Sains. Tapi ketika dia didorong jadi presiden lewat timur-timur lagi. Kenapa? Itu bukan bagiannya anak politik. Dia itu sains. Nah kita ini kalau begini kita, kalau orang udah pintar 1A, apa sih semuanya bakal bisa? Belum tentu. Raga cinta ini ada raga Cipamoto, raga Cipabula, katanya sama ragajinya, sama tajamnya, tapi peruntukannya berbeda gitu. Otak kita itu tidak sempurna. Ada sekian belas tahun mungkin diajarnya, misalkan S1 jam 4 atau 5 tahun aja ya. Bidang itu bedanya, yang lain kan kurang. Atau sebagainya. Saya kadang begini loh, ironis saya tanya.
Kalau saya ngomong di kelas aja kemarin ketawain Bu Susi, saya ngomong begini di kelas 11 kita UTS-nya karena kita materinya adalah adat menggunakan medsos dalam Islam. Jadi kalian buat konten ya, saya kelas buat konten di mana aja kamu medsosnya, mau Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Sedangkan bikin mau video, mau apa namanya, mau apa, poster atau apa lagi, infografis apa lagi, yang tulisan itu apa? Artikel dan sebagainya gitu ya. Nanti diserahkan, kamu upload tuh, upload di screenshot gitu. Justru dia udah, kenapa? Kok si screenshot sih Pak? Siapa yang ngomong itu? Guru agama. Wajar enggak? Wajar nih sih. Jadi guru bahasa Inggris, dan guru TIT itu murid lamun misalkan. Nah, guru kimia juga begitu. Kalau menggunakan hadis dari Quran, ada nggak kabarin? Enggak kan? Begitulah kita ilmu. Kenapa? Kalau bukan sudah berdasarkan disiplin ilmunya sulit, tidak akan sempurna. Karena tadi saya kira kenapa? Dengan bersinergi dalam ibadah dan keilmuan. Ibadah itu dengan keilmuan. Maaf, saya tidak mengkritisi, tidak siswa enggak. Tapi alangkah indahnya gitu kalau wawasan mereka ditambah tentang puasa itu dari sudut pandang yang lain dan berbeda dengan sudut hidup masing-masing. Karena ilmu, pikirannya sih ilmu. Itu yang pertama. Sukses ilmu, sukses ibadah, sukses pekerjaan, amalnya apapun, itu akan berdasarkan bagaimana ketentuan ilmunya. Pertama. Yang kedua, dari ilmu itu harus ada niat. Suksesnya ilmu, suksesnya ibadah, suksesnya pekerjaan, yang kedua karena ada niat, tujuan. Akhirnya ini mau kemana dia? Apa yang dia ingin kerjakan? Untuk apa? Kata Rasulullah di mana? Hadis Bukhari tentang niat. Innamal a'malu, setiap pekerjaan tergantung niatnya. Ada pertanyaan dari kelas berapa tuh, saya lupa lagi, Pak. Kenapa sih Pak kalau kelas 10, kelas 11, 2 ya kemarin kelas 11. Pak, kenapa sih Pak kalau bukan di bulan Ramadan telat makan baiknya lebih pulih, mah langsung menaik. Ya, asam lambung naiknya, amam dia. Tapi kalau di kelas, kalau dalam Ramadan kan itu berapa jam? Kita asalkan kuat loh, sunat tepat bisa itu karena kekuatan ada niat di situ. Kalau kamu lambat makan, kalau kamu tidak dapat makan sekian jam, akan muncul asam lambung naik, mahdir. Tapi ketika kita sudah berniat, pertama sugesti kita kuat. Makanya dokter gitu kan, kesembuhan pasien itu 60% sugesti, 40% baru dari obat. Nah kita juga sama, kesuksesan dalam ibadah dalam puasa kita, kekuatan puasa kita itu 60%-nya itu dari sugesti. Apa sugestinya? Niat. Yang kedua baru kekuatan fisik. Kita bisa mengaksir tentang apa? Bagaimana? Oh niat, tentang niat. Niat tidak tentang niat. Maka niat ini harus didahulukan sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Lihat, sholat niat dibarengi dengan takbir. Puasa sebelum imsak, yang wajib yang fardu kecuali puasa sunnah. Haji pun demikian, umroh pun demikian.